Reposisi manajemen sekolah atau madrasah. 1. Pendidikan berbasis masyarakat. Konsep pendidikan berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. 2. Revolusi pendidikan. Pendapat Phillips dalam bukunya berjudul The World Educational Crisis, Sistem Analisis tahun 1968. Jika kita ingin melakukan pembaharuan pendidikan secara revolusif, berpikir untuk memperbaiki kinerja manajemen pendidikan, tidak dapat dihindari. Pola manajemen pendidikan yang masih tradisional seperti realita yang terjadi di Indonesia sudah tidak relevan lagi. Ketiga, otonomi manajemen sekolah atau madrasah atau manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Desentralisasi manajemen sekolah atau madrasah muncul karena adanya suatu perubahan pendidikan yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi bersifat mandiri dalam hal pengelolaan lembaga pendidikan. 4. Gaya dukung pembelajaran. Proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa lain dalam suatu kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 5. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah. Dewan Pendidikan merupakan badan yang memadai peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten atau kota. Adapun peran yang harus ditampilkan, Dewan Pendidikan memiliki fungsi esensial. Baik, yang B, menuju sekolah atau madrasah yang ideal. Yang pertama, standar nasional pendidikan terdiri dari standar kompetensi, standar sarana dan prasarana, standar proses, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang kedua, sekolah atau madrasah yang nyaman. Secara umum, lingkungan sekolah atau madrasah yang menjadi pokok perhatian masyarakat antara lain, yang pertama keamanan, yang kedua ketertiban, selanjutnya kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan juga kesehatan. Yang ketiga, fasilitas ideal sekolah ataupun madrasah. Berikut merupakan indikator dalam upaya penyediaan fasilitas berdasarkan analisis kebutuhan. Yang pertama, salah satu bentuk sumber daya sekolah atau madrasah adalah fasilitas yang tersedia. Fasilitas dan peralatan merupakan faktor penentu keberhasilan dari sebuah sekolah atau madrasah. Selanjutnya, data analisis kebutuhan fasilitas meliputi gedung, ruang, perabotan, dan juga alat. Ketersediaan infrastruktur meliputi lahan, air bersih, listrik, jalan, alat komunikasi, pagar batas lahan. Selanjutnya, ketersediaan gedung ataupun ruangan untuk kepala sekolah atau madrasah, wakil kepala sekolah atau madrasah, guru, pertemuan kelas yang cukup memadai, perpustakaan, UKS, kantin, laboratorium, gudang, dan juga pos jaga. Yang selanjutnya, ketersediaan perabotan dan peralatan pada gedung atau ruangan sesuai dengan analisis kebutuhan. Kelengkapan perpustakaan meliputi perabotan, buku, administrasi, katalog, dan kartu pinjaman. Yang selanjutnya, penataan fasilitas sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Yang terakhir, keterlaksanaan perawatan dan perbaikan terhadap infrastruktur gedung, perabotan, dan juga peralatan.